Partisipasi orang Tionghoa tidak berhenti cuma di situ. Lalu siapa juga yang merekam lagu Indonesia Raya? Salah satunya adalah yaitu Yo Kim Chan. Jadi almarhum Bapak Yo Kim Chan adalah orang yang merekam lagu Indonesia Raya pertama. Siapakah Yo Kim Chan? Dialah yang memiliki, kalau Anda di Jakarta tahu ada bioskop Roxy, ya, dan beliaulah pendirinya sekaligus pemiliknya. Nah, Yo Kim Chan adalah kawan dari W.R. Supratman. Ketika W.R. Supratman ingin merekam lagunya, dia mencoba menghubungi Teo Tek Hong atau Odeon, yaitu dua perusahaan recording di Batavia, tetapi semua tidak ada yang berani melakukan perekaman. Lalu dia datang ke Yo Kim Chan sebagai kawannya. Kenapa dia bisa jadi berkawan? Karena Yo Kim Chan mempunyai sebuah orkes, namanya Orkes Populer, yaitu Keroncong, dan Supratman bermain sebagai pemain biola. Jadi dia sebagai violinist di orkes yang dipimpin oleh Yo Kim Chan itu. Jadi ya, W.R. Supratman akhirnya dibantu oleh Yo Kim Chan melakukan perekaman lagu Indonesia Raya yang saat itu dia bermain dengan biolanya, ya, November 1927 perekaman itu. Lalu kemudian ketika lagu itu dinyanyikan pada 28 Oktober 1928, ya, itu menjadi geger, ya, dan Yo Kim Chan saat perekaman lagu aslinya itu dia tidak perbanyak karena memang masih dalam masternya yang disimpan. Tetapi atas dasar dari saran dari W.R. Supratman, maka Yo Kim Chan diminta untuk merekam yang versi keroncong. Jadi Anda bisa cari di YouTube versi keroncong lagu Indonesia Raya yang belum pakai nama Raya, Indonesia judulnya. Ya, jadi lagu yang keroncong, versi keroncongnya itu disita oleh Belanda sesudah 28 Oktober, tetapi master asli yang lagu Indonesia Raya dimainkan oleh W.R. Supratman itu masih di Yo Kim Chan. Unfortunately, ketika tahun 53, 57, dia ingin mendapatkan izin perbanyak, masternya itu diambil. Dan sampai saat ini tidak diketemukan nasibnya lagi. Ya, jadi itu sekelumit tentang partisipasi orang Tionghoa dalam perekaman lagu Indonesia Raya. Kalau ada yang tertarik bisa saya elaborasi khusus masalah di situ karena cukup panjang. Lalu apa lagi yang terjadi? Yaitu bahwa orang Tionghoa juga ikut mempublikasikan, yaitu melalui eh, majalah Sinpo. Ya, jadi majalah Sinpo, majalah mingguan Sinpo ini yang pertama kali mempublikasikannya yaitu pada 10 November 1928, dan ini adalah teks lagu Indonesia yang saat itu ditabuhkan oleh Belanda. Ya, jadi partiturnya dipublikasikan. Nah, lalu bagaimana lagi? Di mana lagi partisipasi orang Tionghoa dalam kebangsaan ini? Yaitu ketika founding fathers untuk mendirikan republik ini, membentuk sebuah tim yang dikatakan BPUPK, yaitu Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, di mana meramu semuanya, merancang konstitusi. 4 orang Tionghoa ikut, dan juga pada saat PPKI juga salah satunya yaitu Dr. Andes Siap Chuan Bin. Jadi 5 orang Tionghoa ikut juga membentuk konstitusi bersama dengan tokoh-tokoh nasional lain. Nah, lalu kesimpulannya apa sih? Orang Indonesia. Jadi saya coba sitir yaitu ucapan yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya Suwadi Suryadiningrat. Ya, Surwadi Suryadiningrat pada tahun 1919 di majalah Hindia Putra dia mengatakan, orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya. Tak peduli apakah ia Indonesia murni ataukah ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa lain dalam jasadnya. Jadi ini sangat crystal clear bahwa prinsip kebangsaan tidak diwarnai oleh agama, ya, darah, ya, ataupun etnisitas, tetapi adalah apa yang kau rasakan. Nah, konsep ini adalah konsep kebangsaan yang harus dicamkan oleh setiap anak bangsa. Ada 2 teori tentang kebangsaan di Indonesia. Yang pertama mengatakan integrasi, dan saya orang yang mengatakan integrasi adalah
sebuah sistem di mana setiap anak bangsa mencurahkan, memperhatikan dan memberikan apa yang dia bisa lakukan, ya itu diintegrasikan kepada bangsa. Jadi apa yang terbaik diberikan untuk negara Indonesia. Tapi kalau asimilasi, ya asimilasi hanya mungkin secara natural, bukan by force, bukan by design. Di mana ketika tahun 67 ya, di Indonesia orang Tionghoa dipaksa untuk menanggalkan semua kebudayaannya, semua kepercayaannya, ya bahkan namanya juga ya itu harus diganti, ya dan harus dipaksa untuk berasimilasi. Nah, asimilasi adalah sebuah proses alami, yaitu secara alami, bukan secara by design. Yaitu bedanya adalah apa? Kalau integrasi itu ibaratnya gado-gado, salah. Setiap warna memberikan kontribusi, memberikan warna sendiri, memberikan apa kekhasan masing-masing. Tapi kalau diasimilasi sebuah bangsa, semua dicampur aduk di jus, semacam jus. Jadi itu adalah sistem yang tidak akan mungkin terjadi. Manusia tidak akan pernah sama. Nah, ada juga yang mengatakan agama. Kalau mau jujur, ada 10 agama yang sampai saat ini masih banyak dianut oleh masyarakat dunia. Agama yang paling mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Tetapi kalau dilihat dari sejarahnya, 10 agama dan agama Islam adalah agama yang termuda. Jadi apakah yang lebih dulu, harusnya kalau bicara lebih dulu adalah tuan rumahnya, yaitu aliran kepercayaan. Parmalin, ya, Kaharingan, Sunda Wiwitan, yang ada sejak adanya suku-suku yang ada di Nusantara. Jadi sekali lagi adalah bahwa menjadi Indonesia bukan karena suku, agama, atau etnisitas, tetapi integrasi kebangsaan, integrasi pikiran, perbuatan, kesetiaan, dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa Indonesia. Karena negara adalah rumah bangsa, karena itulah kita lakukan yang terbaik, sesuai Pilsafat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa, bagian dari bangsa Indonesia, tetapi sekaligus negara harus juga peduli kepada kita, peduli pada setiap anak bangsa, memberikan fasilitas, bukan kemudahan, tetapi perlakuan yang setara, sederajat, dan sama. Yang menyedihkan adalah kasus tentang bagaimana etnis Tionghoa sangat dimarginalkan, ini masih ada sampai detik ini, yaitu hal-hal yang paling monumental, bahwa bagian dari yang paling penting adalah pembelajaran sejarah. Di buku-buku sejarah, semula 4 orang Tionghoa yang ikut menjadi bagian dari BPUPK, yaitu yang meramu konstitusi, itu ada. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika pergantian rezim Orde Baru, ya 75 sampai 77, itu masih ada. Karena di sini cuma kata Tionghoa, semula adalah katanya peranakan Tionghoa, ya, tapi diganti menjadi 4 orang golongan Cina. Jadi di sini masih ada bahwa susunan pengurus dari BPUPK itu termasuk juga 4 orang Tionghoa. Tetapi apa yang terjadi, ya, pada buku-buku sejarah yang notabene sangat penting diajarkan kepada generasi-generasi muda, itu mulai tahun 80-an tadi hilang, ya. Jadi di sini yang ada adalah 4 orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Di mana Tionghoanya? Sampai-sampai tahun 93 pun juga hilang, ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sejak masa reformasi itu pun masih hilang. 4 orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Peranakan Tionghoa tidak ada. Sampai yang terakhir juga masih hilang. Ada satu lagi dalam buku sejarah yang ini perlu diperbaiki, yaitu bagaimana buku ini diterjemahkan, Nationalism and Revolution in Indonesia, diterjemahkan menjadi nasionalisme dan revolusi di Indonesia. Apa yang terjadi? Yaitu penerjemahan kalimat bahwa Chinese community, jadi Dr. Siap Chuanbeng yang notabene tadi adalah anggota PPUPK, ya, Dr. Siap Chuanbeng yang namanya sekarang dikembalikan menjadi nama jalan di Solo, ya, representing the Chinese community. Di sini bahasa Inggrisnya mewakili Chinese community. Sekali lagi saya garis bawahi, community, yaitu komunitas Tionghoa. Tetapi apa yang terjadi di terjemahannya? Dr. Siap Chuanbeng mewakili komunis Cina.
Jadi ini adalah rekayasa yang bagaimana memanipulasi sejarah keterlibatan orang Tionghoa sehingga digantikan dengan kebencian. Oleh karena itu, nah ini pada 2019 yang lalu, kami bersama 65 sejarawan dari berbagai negara membuat petisi ya yang disampaikan langsung pada Dirjen Pak Dr. Harith Ilmal Farid saat itu. Jadi kami membuat petisi agar buku sejarah Indonesia direvisi. Tapi unfortunately sampai saat ini belum ada kabarnya. Lalu siapakah yang berhak mengatakan Indonesia tanah air beta? Karena ingat, kewarganegaraan itu bisa sama dengan kebangsaan, tetapi bisa beda. Di mana bedanya? Berapa banyak sekarang pemain-pemain sepak bola yang menjadi Indonesia karena naturalisasi. Tetapi sesudah dia tidak punya kepentingan lagi, dia juga tinggalkan saja. Ada yang bermain di negara lain lagi. Lalu kemudian, apa ikatan emosionalnya? Coba bandingkan bagaimana orang-orang Tionghoa yang pernah bahkan dipersekusi ketika tahun 59-60 diusir karena PP 10, yaitu mereka pulang ke Tionghoa, ke Tiongkok, padahal mereka lahir, ada yang lahir di Bali, ada yang di Aceh, di Sukabumi, di mana-mana. Tidak sepatah pun mereka bisa bahasa Mandarin. Tapi karena posisinya mereka diusir, yaitu seolah-olah harus pulang ke Tiongkok dan mereka ke sana. Tapi sampai detik ini, mereka tidak membenci Indonesia. Dan mereka setiap 17 Agustus dengan bangganya menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Sama dengan kami yang ada di sini. Teman-teman kami juga ada beberapa yang yang pernah menjadi penyintas. Yaitu ketika 98 mereka tetap mengatakan saya orang Indonesia. Walaupun warga negaranya sudah menjadi warga negara Australia. Ya, jadi itulah perbedaan antara kewarganegaraan dengan kebangsaan.